A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ada orang-orang yang berdoa untuk keburukan. Orang-orang berdoa untuk keburukan. Masa sih doa untuk keburukan? Ya, kapan? Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, terlontar dalam pikiran dan hatinya buruk, itu jadi doa. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam hadis ini yang terakhir, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa aufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya amal-amal kalian aku akan hitung untuk kalian. Tuh kan, jadi amal-amal kita tuh akan dikembalikan pada kita, akan dihitung pada kita, ya. Faman wajada, barang siapa mendapatkan khairan, kebaikan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kalau dapat kebaikan, alhamdulillah. Wa man wajada ghairu dzalik, barang siapa yang mendapatkan bukan kebaikan, ghairu dzalik itu selain itu, maka fala yalumanna illa nafsahu, maka celalah diri kalian sendiri. Tuh, kan ada pertanyaan tuh, Ustaz. Mau bertanya tentang takdir. Kira-kira takdir buruk sama kita itu bagaimana? Apakah ini takdir dari Allah kepada kita? Apa karena kesalahan kita? Kalau lihat ini, kesalahan kita. Karena Allah itu nggak pernah zalim kepada kita. Dhoharul fasadu, kata Allah dalam surat An-Nur ayat 41. Dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikuhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut sebagai akibat tangan perbuatan manusia. Jadi kerusakan di darat dan di laut sebagai perbuatan manusia. Liyudhikuhum ba'dal ladzi 'amilu, kemudian Allah menjadikan ya akibat dari perbuatan mereka sedikit saja. Efeknya buat mereka sedikit saja. Intinya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada keburukan katakanlah menimpa kita, la'allahum yarji'un, intinya supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kalau kita sudah memahami ini, ketika dapat kejelekan, musibah yang tidak mengenakan, ini pasti ada hikmah. Pasti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Iya. Cuman kitanya kadang suka menjas. Menjas apa? Ketika dapat kejelekan, ya Allah, hidup gua gini banget, ya Allah, kok Allah nggak sayang sama saya? Salah. Karena sudah menjas Allah itu nggak sayang sama dia, ya Allah nggak berikan. Yang harusnya itu bungkusnya. Tahu bungkus ya? Coba bayangkan, kalau ada orang dikasih permen, langsung isinya. Ini ragu kan kita? Kok dikasih permen langsung isinya? Dia ragu. Enggak total, yang ngasih siapa dulu, kan gitu ya harusnya. Udah terima aja, nggak mungkin racun ya. Nah, sama ketika ada musibah, ujian, itu bungkusnya diterima nggak nih? Bungkusnya, kalau nggak diterima, isinya nggak dapat. Jadi kalau ada musibah, kejelekan, itu ibaratnya Allah ngasih bungkus, isinya akan diberikan Allah kalau kita terima bungkusnya. Tuh. Oh iya ya. Dan itu luar biasa ya. Saya ingat ada cerita. Ini ibu-ibunya udah ngaji tauhid gitu ya. Dia punya anak 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Biasanya penasaran ya, pengen punya anak laki ya. Qadarullah, anak yang keempat ya ketika hamil di USG laki-laki. Senang nggak? Senang. Pokoknya senang banget nih, bapaknya senang, emaknya senang karena baru punya anak laki-laki. Karena rata-rata keluarga itu perempuan semua. Ya, saudaranya punya anak perempuan semua juga. Ini baru anak laki-laki di keluarga besar itu. Senang kan? Senang. Anak itu lahir dengan selamat, sehat, normal lah gitu.
Lagi lucu-lucunya, lagi baru belajar jalan, si anak itu main di garasi mobil. Nggak tahu ayahnya lagi maju mundurin mobil gitu, mungkin nggak kelihatan berada spion karena orang kecil gitu ya, kelindas mobil. Ibunya dari dalam nggak bisa mencegah, bengong aja, meninggal. Perasaannya gimana ibu yang mengandung? Ya gimana gitu. Coba, ketika mendapatkan musibah atau ujian itu harus disetting, kita harus kontrol dan kendalikan diri. Ini pasti ada hikmah di balik ini. Jangan menjudge Allah nggak sayang sama saya, sama kita. Jangan. Itu nanti dahsyat itu. Untung dia sudah setting pikirannya, hatinya. Ya Allah, saya ridho kalau ini takdirmu. Ya, pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Ya Allah, dia lari, ya kemudian ya dibawa coba ikhtiar ke rumah sakit, tapi nggak tertolong, meninggal di jalan meninggal. Tapi dia yakin pasti ada hikmah di balik ini semua. Ya tetap ibu itu 1 bulan nggak keluar rumah, sedih banget. Dia hanya sholat baca Quran, pokoknya sedih luar biasa. Tapi dia yakin kepada Allah. Ya, terus akhirnya 3 bulan berlalu, dia sudah mulai lupa. Ya, akhirnya dia hamil lagi. Alhamdulillah hamil lagi di USG, laki-laki kembar. Kata USG laki-laki kembar, pantesan hamilnya besar gitu. Belum juga dia melahirkan, suaminya dapat proyek di Timur Tengah, nilainya bukan miliar, triliun, 2 triliun nilai proyeknya, yang dia belum pernah dapatkan. Proyek itu boro-boro itu, paling banter puluhan miliar saja, triliun dia, keuntungannya luar biasa. Dia sudah syukur, dia pun ya Allah, anaknya lahir laki-laki kembar, pun dia dapat uang, keuntungannya ratusan miliar. Coba, kalau dia tadi ketika mendapat ujian musibah dan dia sudah suudzon sama Allah, bisa jadi nggak dapat ratusan miliar uang itu, pun tidak bisa jadi tidak dapat anak yang kembar laki-laki. Itu kejadian itu bisa menimpa kita kapan saja. Maka ketika dapat ujian apapun harus husnudzon kepada Allah. Itu rahasianya. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 11. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ada orang-orang yang berdoa untuk keburukan. Orang-orang berdoa untuk keburukan. Masa sih doa untuk keburukan? Ya, kapan? Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, terlontar dalam pikiran dan hatinya buruk, itu jadi doa. Kan kalau habis sholat nggak ada yang buruk doanya. Habis zikir nggak ada yang buruk. Yang buruknya ketika mendapatkan ujian, cobaan, dia pikirannya buruk, itu jadi doa dan dikabulkan oleh Allah. Hati-hati. Maka Allah mengatakan di akhir kalimat, di akhir ayat, wa kana al-insanu ajula, dan memang rata-rata manusia tergesa-gesa, enggak sabaran. Itu baru bungkus, dia sangka isi. Oh itu rahasia. Itu rahasia. Coba kalau kita berpikirnya yang positif saja. Ya, saya teringat dulu ya. Ini mungkin bukan niat ujub atau takabur ya. Saya tuh beli mobil ketika pandemi corona. Ketika pandemi corona itu pikiran saya setting itu baik karena sudah tahu ilmu ini. Ya Allah, saya nggak bisa ngajar kemana-mana ya Allah. Pasti ada kebaikan. Gara-gara pandemi corona saya bisa bikin channel YouTube 2, Al-Fatih TV sama Nada dan Dakwah. Sekarang kalau Al-Fatih TV sudah 23.000 subscribernya. Kalau Nada dan Dakwah paling baru 2.000 lah. Karena saya udah nggak ngurus lagi. Ya, tapi gara-gara pandemi corona itu ada kebaikan. Pun saya akhirnya alhamdulillah tuh rumah libur selama setahun kali 5 juta ya, jadi 60 juta nambahin sedikit beli mobil begitu tuh. Padahal susah makan kan malah beli mobil. Itu kenapa saya men-setting pikiran saya positif aja lah gitu. Oh iya ya, wah boleh tuh, iya boleh gitu, ini ilmu gitu, ilmu itu mungkin ya
Masing-masing punya kapasitas, punya kelas dan lain sebagainya, tapi itu bisa dipraktekkan. Ya, kan beda-beda semuanya ya, pasti beda-beda. Tapi bisa dipraktekkan supaya apa? Kehidupan kita bisa jadi lebih baik. Jangan-jangan kehidupan kita tuh buruk, kayaknya kok buruk, terus pikirannya buruk. Ya, pikirannya buruk. Tuh, saya teringat Ustaz Nasrullah itu tentang magnet rezeki. Jadi magnet rezeki bagaimana men-setting pikiran itu supaya dapat rezeki yang baik-baik saja. Itu sampai segitunya. Ya. Kita pun bisa ya men-setting pikiran kita bagaimana kemudian kita itu dapat kebaikan dan kebaikan. Jadi ketika dapat pujian, dia mikirnya baik-baik saja. Ya. Itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wal haditsu tsani. Hadis yang kedua, ajazani bihi al-alamah as-sayyid Ahmad al-Mursifi al-Misri ba'da an ajazani bihi as-sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i an masyayikhi sampai kepada gurunya musalsalan ya terus menerus ila Abdullah bin Umar ya bin As ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, itu kan panjang ya tadi. Hadasana kemudian dari terus itu namanya sanad. Hadis itu ada 3 komponen, sanad, matan, dan rawi. Yang seringnya itu orang matannya saja. Ya, pernah nggak dengar hadis tentang niat? Innamal a'malu binniyat. Hafal kan? Sering dengar. Itu 1/3 atau 1/4 hadis tuh. Innamal a'malu binniyat. Lengkapnya ya itu panjang itu ya an amiril mu'minin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Wah, itu hadisnya sepanjang itu. Coba diulang ya, bisa nggak? Lupa ujungnya doang katanya. Hadis itu gitu, komponennya ada sanad, matan, dan rawi. Itu ya dalam ilmu hadis seperti itu. Makanya kita selama ini mungkin dengar adalah matannya saja. Sama ini juga ada matannya, ada sanadnya, ada rawinya.